Semua udah makan? Sudah doa? Oke, kita mulai kalau sudah doa. Eh, nah, kita lihat lagi tentang teologi sistematik dari Saint Maximus ya. Sebetulnya dia nggak pernah menulis teologi sistematiknya, tapi saya ambil dari beberapa bukunya, mencoba mensistematis ya. Dalam pandangan teologi Barat itu kan ada istilah teologi sistematik. Mulai belajar tentang Allah. Nah, ini bagaimana pandangan Maximus tentang Allah. Ya, nah ini kita udah baca kemarin ya bahwa minggu lalu doktrin Allah selalu belajar tentang esensi energi ya dan apofatik dan katafatik. Oke, apofatik dan katafatik, esensi dan energi. Jadi ada Allah, bagian Allah yang kita nggak bisa tahu itu esensinya yang melampaui pemahaman kita, tapi juga ada energi itu katafatik yang positif di mana kita bisa melihat eh, manifestasi dan aktivitas ya ilahi dari Allah atau kita seringkali sebut sebagai atribut Allah misalnya keberadaan, kehidupan, kebaikan, kebijaksanaan ya. Nah, ini tentang Allah kita udah bahas ini. Yang kedua, kita udah sampai ke penciptaan ya, kosmologi. Jadi, kosmologi itu doktrin tentang kosmos ya, tentang alam semesta atau dunia ciptaan ini. Nah, yang berpusat kepada Kristus atau Sang Logos, ya kan? Maka disebut kosmologi kristosentris. Ya, kosmologi kristosentris dan juga ada istilah logoi, ya. Nah, ini kita sedang bahas. Kemudian nanti ada tentang kejatuhan, dosa, ya. Lalu tentang nubuat dan persiapan, inkarnasi, penebusan dan kenaikan ya. Lalu kita akan bahas tentang gereja dan terakhir eskatologi. Nah, eskatologi kita udah bahas kemarin ya. Nah, kita akan kembali lagi dari awal. Kita mau bahas tentang kosmologi. Yang part berapa ya? Part 1 udah ya. Part yang kosmologi yang ini udah ya. Yang part 2 sudah selesai ya. Tentang ya ini topologi, prinsip meresapi logos sebagai eksistensi, gerakan, partisipasi. Oh, ini yang belum ya justru ya. Part 2-nya yang belum ya. Oke, yang part 1-nya yang sudah ya. Iya. Nah, kita ingat lagi drama eksistensi itu ada partisipasi, kehendak, deifikasi ya. Oke, ini lebih lengkap yang bagian yang kedua saya ambil dari buku Tolespen ya, Christocentric Cosmology dari Saint Maximus. Ini dari buku ini ya, yang diterbitin oleh Oxford University Press. Nah, Tolespen bilang apa ini ya? Pertama, nanti kita lihat fondasi metafisikanya ya, Kristus sebagai prinsip ontologis. Nah, kalau di sini kan kita belajar ya, kosmologi itu ada karena memang tujuannya untuk inkarnasi ya. Tujuan awal penciptaan itu apa? Untuk inkarnasi supaya penciptaannya itu bisa menyatu dengan sang logos. Logos dengan logo itu menyatu ya, gitu. Oke. Ini sudah ya. Kristologi yang part 1 ini sudah ya. Nah, kemudian ada logos dan logoi, ini tujuan awalnya. Kemudian kita udah bahas logos dan logoi. Nah, di sini kita kembali mengulang lagi ya, supaya kamu ingat karena ini pandangan logos, logoi, Maximus itu agak susah ya, metafisikanya agak susah karena kita udah terbiasa berpikiran secara simple fisik ya. Ya, misalnya Allah itu kan metafisik ya, sesuatu yang kita nggak bisa lihat dan itu butuh ya memang ada hal-hal yang kita nggak bisa pahami ya tadi apofatik ya.
hal-hal yang metafisik itu. Saya lebih mudah mengatakan gelas ini ada daripada saya mengatakan Allah itu ada, ya kan? Gelas ini ada, saya langsung bisa lihat ada. Ini sesuatu yang fisik, ya. Buktikan gelas ini ada, ya saya bisa menyentuhnya, saya bisa merasakannya gitu. Tapi buktikan Allah itu ada, logo itu ada, atau Kristus itu ada, itu sesuatu yang metafisik. Nah, itu jauh lebih sulit, ya. Makanya kalian akan lebih takut tidak ikut chapel daripada doa pribadi. Mana yang lebih takut nanti? Nah, kenapa? Iya, karena ada fisiknya, yaitu orang yang bisa memarahin kamu langsung, ya kan? Daripada kamu nggak doa pribadi, kamu nggak takut. Karena saya nggak doa pribadi, Allah nggak pernah marah sama saya. Allah itu mana sih? Nggak ada, dia ngomel-ngomel sama saya. Walaupun saya berbuat dosa sekalipun, ya kan? Apalagi saya nggak berdoa. Ah, Allah nggak ada kok. Tapi kalau saya nggak ikut chapel, nggak masak, nggak bangun pagi, wah saya bisa dihajar sama Bu Feni, ya kan? Lebih takut mana? Bu Feni atau Allah? Bu Feni, ya kan? Kamu lebih takut CCTV atau lebih takut sama Allah? CCTV. Kenapa? Iya, iya. Karena kamu takut sama sesuatu yang fisik, ya. Sama penciptanya yang metafisik, kamu nggak takut. Nah, kamu nggak lihat atau kamu nggak mengalaminya, merasakannya. Oke, jadi saya perlu ulang-ulang sesuatu ini ya. Nah, nanti kalau kamu udah belajar Maximus, kamu jadi ngerti bahwa metafisik, ya kita harus berpikiran secara metafisik, baru fisik. Nah, ini selama ini kan terbalik ya. Kita diajarin segala sesuatu itu kalau ada itu ya nyata. Kalau nggak, kita nggak bisa lihat, itu nggak nyata. Ya, kamu bisa lihat udara nggak? Nggak bisa. Saya hanya bisa lihat lampu, nggak ada udara. Tapi kalau nggak ada udara, kita nggak bisa napas, suara saya nggak bisa keluar, eh, kalian nggak bisa dengar suara saya, ya kan? Nah, ini hal-hal metafisik yang kita perlu pahami. Oke, yang pertama, fondasi metafisik. Kita ulangi sebentar ini. Eh, secara tradisional ya, peran Kristus dalam teologi, seringkali kita ngomongnya ya dia cuma jadi penyelamat gitu ya. Kristus juru selamat gitu. Padahal kita harus lihat Kristus itu sebagai prinsip ontologis yang fundamental. Ya. Jadi Kristus itu bukan hanya jawaban atas masalah dosa, ya, tetapi alasan keberadaan kosmos itu sendiri. Ini alasan keberadaan diri kita atau kosmos itu. Nah, itu yang pertama. Oke, ini kita udah bahas tujuan awal penciptaan itu memang Maximus mengatakan bukan untuk satu rencana yang nggak ada tujuannya gitu ya. Ya Allah sekedar menciptakan aja. Tapi ini adalah untuk inkarnasi. Sehingga inkarnasi ini bukan satu rencana darurat ya. Oh, manusia jatuh dalam dosa. Ya udahlah, inkarnasi gitu. Ya. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, berarti Yesus nggak jadi datang dong. Ya kan? Nah, kalau pemahaman kita seperti itu, berarti inkarnasi itu rencana darurat. Ada masalah baru Allah bertindak gitu. Nah, Allah kita bukan seperti itu, ya. Bagi Maximus, tujuan utama dan kekal dari Allah itu adalah menyatukan diri dengan ciptaan. Nah, ini tujuan utamanya.
yang kita sebut sebagai teosis itu. Jadi Allah menciptakan dunia itu untuk apa ya? Untuk teosis, menyatukan dirinya dengan ciptaan. Ya. Nah, kejatuhan manusia itu tidak menyebabkan inkarnasi, tapi memodifikasi kondisi di mana inkarnasi itu terjadi. Akhirnya inkarnasi harus dalam kondisi penderitaan dan kematian. Ya, Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian. Kalau tidak ada kejatuhan, ya Yesus tidak perlu ada penembusan dosa, tidak perlu ada kematian di kayu salib atau kematian itu. Tidak perlu. Tapi karena ada kejatuhan manusia dalam dosa, ya itulah yang mengkondisikan inkarnasi itu dalam kondisi penderitaan dan kematian. Paham ya? Oke. Tanpa kejatuhan pun Logos akan tetap menyatukan diri dengan ciptaan. Nah, itu karena tujuan awal penciptaan gitu. Ya. Prokatatir kontelos itu menyatukan diri dengan ciptaan. Sehingga menghasilkan teosis atau deifikasi. Nah, inilah inti dari kosmologi kristosentris. Kosmos dari awal dirancang untuk menjadi tubuh Kristus. Sekarang gereja tubuh Kristus, tetapi nanti kosmos ini alam semesta itulah tubuh Kristus. Oke? Kristologi itu metafisik pertama. Jika kristologi adalah fondasi, maka prinsip-prinsip yang mengatur pribadi Kristus, ya, maksudnya kesatuan hipostatik dalam dua kodrat itu adalah prinsip-prinsip yang mengatur seluruh realitas. Ini ngerti nggak kalimat ini? Kristologi jadi fondasi dari metafisiknya, ya kristologinya. Maka prinsip-prinsip yang mengatur pribadi Kristus itu prinsip-prinsip yang mengatur seluruh realitas. Jadi seluruh realitas atau ciptaan itu sebenarnya mengikuti tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa terbagi. Nah, inilah yang menjadi aksioma itu kebenaran ya. Ontologis fundamental yang menjadi sistem operasi dari segala yang ada. Realitas pada intinya bersifat kristomorfik. Untuk memahami ada, seseorang harus terlebih dahulu memahami Kristus. Itu maksudnya. Ya. Untuk memahami ada, kita harus memahami tentang Kristus. Karena segala sesuatu ada, fondasinya apa? Kristus. Ya. Seperti pohon itu ada ya karena Kristus. Segala ciptaan ini ada karena Kristus. Nah, tapi nanti kita akan hubungkan siapa pribadi Kristus itu, dia dua kodrat dalam satu hipostatik. Kesatuan hipostatik, dua kodrat. Tapi dua kodrat satu hipostatik atau satu pribadi itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Nah, ini yang menjadi prinsip segala keberadaan juga. Nanti kita bahas, ya. Karena inkarnasi itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Ini yang menjadi realitas atau kristomorfik dari segala yang ada. Intinya gini, untuk memahami ada, saya ada misalnya, kamu ada, alam ini ada, nah, kita harus memahami Kristus. Nah, Kristus itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi. Dalam kesatuan hipostatik dua kodrat. Jadi kodrat Allah dan kodrat manusianya itu tidak bercampur. Kodrat Allah dan kodrat manusia itu tidak berubah. Tidak terpisah kodratnya. Tidak terbagi. Nah, ini bingung ya. Coba semua sebutkan. Tidak bercampur,
tidak berubah. Nah, itu harus dihafal. Ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih banyak ini. Nah, ontologi, logos, dan logoi, analisis hubungan satu dan banyak. Ya. Hubungan antara logos tunggal dan logo yang jamak adalah kunci untuk memahami metafisika Maximus. Nah, ini kuncinya. Metafisik ini kita masih masuk metafisiknya ya. Logos tunggal, logoi jamak. Apa? Ini saya ulangi lagi ya. Keberadaan logoi sebagai momen relasional dalam kehidupan pribadi. Kehidupan ilahi, sorry. Pada level terdalam, logoi bukanlah benda atau ide, atau bukan juga sekedar kehendak. Tapi logoi itu adalah momen-momen relasional yang kekal di dalam kehidupan internal Allah Tritunggal. Nah ini, mereka adalah cara bagaimana Allah dalam dirinya memikirkan dan menghendaki relasi dengan yang lain. Dengan demikian, ontologi setiap makhluk tidak didasarkan pada esensi abstrak, tetapi esensi relasi personal dan kekal yang berakar pada kehidupan Sang Tritunggal. Nah, jadi keberadaan logoi ini adalah momen relasional dalam kehidupan ilahi. Sehingga setiap Allah itu menciptakan satu materi, katakanlah dia menciptakan gunung. Nah, gunung itu berelasi dengan dia. Ya. Gunung itu cuma bukan hanya benda atau ide atau kehendak, tapi momen relasional yang kekal dalam kehidupan internal Allah Tritunggal. Sebuah relasi personal dan kekal. Nah, maksudnya gimana? Sekarang kita lihat ya. Jadi sebelum dia menciptakan gunung, udah ada logoi gunung. Jadi dalam diri Allah itu banyak logoi. Selalu spiritual itu selalu ini ya, ada yang bagus. Logoi. Ya. Mana lagi? Nggak pernah saya dapat yang 100% penuh. Sisa 30%. Nulis menjadi apa sih? Logo ini banyak. Nah, saya ada logo gunung. Ya. Nanti ada logo apa saja yang jumlahnya nggak terhitung lah. Oke, tapi keberadaan logo itu momen relasional. Ya. Nah, ini kata Tollefsen ya. Nah, yang kedua, bagaimana logoi yang berbeda-beda itu bisa dalam logos yang tunggal dan sederhana. Jadi, ini kalau misalnya kita gambarkan, ini logos, ya. Nah, logonya banyak sekali. Ini logo. Tahu saya pakai jari-jari. Sebuah roda yang banyak sekali jari-jarinya. Ini nggak terhitung sih. Logonya banyak sekali. Tapi di dalam logos ini besar. Logonya banyak sekali. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana logo yang berbeda bisa ada dalam logos yang tunggal dan sederhana. Kita pakai logika Chalcedon tadi. Empat bercampur, terpisah, terbagi, dan apa tadi satu lagi? Berubah. Ya.
Nah, kita pakai logika Chalcedon tadi. Mereka ada tanpa bercampur. Jadi logonya bukan bercampur jadi satu dengan logos, tidak bercampur. Ya. Sehingga perbedaan mereka nyata. Satu logos, satu logoi. Tapi tidak terpisah. Logonya nggak bisa terpisah karena relasinya seperti jari-jari roda sepeda. Nggak bisa dengan logosnya. Sehingga kesatuan mereka di dalam logos adalah absolut. Ya. Jadi logoi dengan logos itu tidak bercampur, tidak terpisah. Nah, ini adalah kesatuan satu, tapi keberagaman banyak logoi. Seperti Indonesia satu, tapi banyak suku. Nah, gitu. Ya, kesatuan dalam keragaman. Pada level inilah yang menjadi model bagi kesatuan dalam keragaman ciptaan. Jadi model logos ini serta dengan logonya ini masuk ke dalam kosmologi atau ciptaan. Modelnya ini apa? Tidak bercampur, tidak terpisah, tidak berubah, tidak terbagi, ya, tidak bercampur kan? Kamu bisa lihat kan? Tidak terpisah, satu, tidak berubah, ya begini, tidak terbagi, ya, satu. Nah, ini kita singkat aja kesatuan dalam keragaman. Nah, inilah hubungan logos. Inilah jadi model penciptaan. Ya, ada level ciptaan. Kemudian setiap makhluk atau ciptaan ini, apakah itu manusia, binatang, tumbuhan, ya, itu adalah teofani. Nah, setiap makhluk didasarkan pada logos yang merupakan ekspresi dari sang logos ilahi. Maka setiap makhluk dalam esensinya itu sebuah teofani. Teofani itu maksudnya sebuah penampakan atau manifestasi Allah. Makhluk itu siapa? Ya kita ini. Berarti kita itu teofani. Penampakan Allah. Karena apa? Kok disebut teofani? Karena setiap makhluk didasarkan pada logos yang ekspresi dari sang logos. Logos ini kita berasal dari logos. Ya. Itu. Oke, terus kita bahas tentang tiga inkarnasi logos. Nah, tadi ini udah paham ya. Ini metafisiknya. Ini metafisik. Ini dunia metafisik. Ini fisiknya. Kosmologi fisiknya. Ini metafisiknya. Ya. Jadi metafisik inilah yang mengatur fisik. Gitu. Konsep tiga inkarnasi itu maksudnya Allah jadi manusia ya. Tapi dalam hal ini kita pinjam istilah inkarnasi itu untuk menunjukkan satu simbolis kosmis. Mau menggambarkan itu seperti ini ya.
Maksudnya 3 inkarnasi itu adalah cara Maximus membaca seluruh realitas. Realitas itu fisik. Ya. Kalau nggak ngerti realitas, fisik. Fisik itu ada yang sifatnya materi dan imateri atau non materi. Materi yang bisa dilihat, materi yang tidak bisa dilihat. Saya bisa lihat jelas, ini jelas ya. Tapi saya nggak bisa lihat udara. Saya nggak bisa lihat roh, malaikat itu nggak bisa. Itu ini materi. Materi ini sebenarnya dibagi lagi, bisa dilihat, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, kalau saya pakai kacamata khusus, saya bisa melihat partikel kecil. Pakai mikroskop itu saya bisa lihat binatang bersel satu. Ini dengan mata telanjang nggak bisa. Ya, jadi materi itu sebetulnya semua bisa dilihat. Ya, tapi yang imateri ada. Itu sifatnya apa? Non materi. Materi secara langsung saya bisa lihat lampu, tapi saya nggak bisa lihat apa. Saya nggak bisa lihat sel, saya nggak bisa lihat. Dalam pengertian mata telanjang. Tapi kalau dengan alat tertentu saya bisa lihat, ya kan? Nah, jadi materi itu sesuatu yang bisa dilihat, yang nggak bisa dilihat itu cuma materi. Ya. Roh. Itu dunia fisik. Ini dunia ciptaan semua. Jadi ciptaan itu bersifat materi dan non materi. Materi bisa dilihat, non materi tidak bisa dilihat. Ya. Oke, ada 3 level inkarnasi. Inkarnasi kosmologis di alam. Nah, ini berarti manifestasi logos yang paling mendasar, seluruh struktur dan keindahan alam semesta adalah jejak dari logo ilahi. Alam adalah kitab yang ditulis oleh Allah. Jadi, manifestasi logos ini, logo-logo ini sekarang berinkarnasi jadi kosmos, jadi ciptaan. Ini inkarnasi level pertama, namanya inkarnasi kosmologis. Ya, apa? Inkarnasi kosmologis. Yang kedua, atau inkarnasi kosmologi itulah jadinya alam semesta ini. Sehingga ini menjadi sebuah kitab yang ditulis oleh Allah sebetulnya. Ya. Alam adalah kitab yang ditulis oleh Allah. Nah, itu dia. Yang kedua, inkarnasi apa? Tekstual, kitab suci. Huruf-huruf dan narasi kitab suci adalah pakaian dari logoi yang lebih dalam, yang membutuhkan interpretasi spiritual untuk menemukan logos yang tersembunyi. Nah, kitab suci itu juga disebut sebagai inkarnasi tekstual. Ya. Jadi dalam kitab suci itu ada logonya. Makanya yang ambil kelas eksegesis itu kan baca kitab suci harus cari apa logonya atau logos yang tersembunyi. Di alam juga gitu. Ada jejak atau logo ilahi itu. Karena metafisiknya kan ini.
Ini metafisiknya berinkarnasi jadi alam, ya, jadi cipta. Terus jadi kitab suci juga, suci. Jadi huruf-huruf itu, ya, huruf-huruf dan narasi itu seperti pakaian dari logo yang lebih dalam. Nah, baru yang ketiga apa? Inkarnasi, hipostatik. Nah, ini yang kita sebut sang logos itu sendiri, ini bukan logonya. Jadi logonya pertama ini yang menjadi alam. Terus ditulis dalam kitab suci. Dan ini logo-logonya. Oke. Lalu yang ketiga logosnya sendiri yang jadi manusia. Nah, puncak dan pemenuhan dari dua inkarnasi sebelumnya, di mana logos menyatukan dirinya secara langsung dan pribadi itu postasis ya, dan kodrat manu. Ya, kamu lihat logonya, logosnya semua berinkarnasi. Nah, maka kamu lihat ciptaan sesamamu, ini kan ciptaan. Ini inkarnasi kosmos. Itu ada kitab yang ditulis oleh Allah. Ini kitab yang ditulis oleh Allah. Ini kitab yang ditulis oleh kitab alam. Tapi kalau kitab suci, kalau sudah dia masuk ini kitab suci. Ini ada lagi inkarnasi, hipostatik, Kristus. Jadi tiga inkarnasi ya. Dari metafisik ini. Logo ini. Logos jadi manusia itu inkarnasi hipostatik. Logo jadi ciptaan, inkarnasi alam atau kosmologis. Terus ditulis di dalam huruf, ya, itu jadi kitab suci. Dalam kitab suci ini, ya, setiap peristiwa ini peristiwa alam yang dicatat dan ada logo yang gitu, ya. Jadi kitab suci kita itu mencatat peristiwa nyata, bukan dongeng. Peristiwa nyata yang ada logo di dalam chip. Jadi Adam dan Hawa itu nyata nggak? Nyata. Itu bukan dongeng cerita dongeng rakyat. Kalau cerita rakyat, ada legenda rakyat, mungkin hayalan ya, mitos. Nggak nyata, nggak ada pernah. Ya. Apa misalnya cerita rakyat? Oke. Kadang kalian masih kenalnya maling kundang ya. Maling kundang jadi batu. Ya mungkin nggak ada cerita legenda. Ya, tetapi apa yang semua dicatat, misalnya Batranu, Menara Babel, semua itu kosmos yang ada logonya yang inkarnasi jadi suci. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, sesi 2 tentang kita ini tadi metafisiknya ya. Sesi 1 kita masih bahas fondasi metafisiknya, Kristus sebagai logos itu yang menjadi prinsip dari ontologis, itu artinya keberadaan ya. Prinsip dari semua keberadaan atau kosmos itu. Nah, keberadaannya itu ada logonya. Nah, logonya itu
bersatu, tidak terpisah, tidak bercampur dengan sang logos. Paham ini? Oke, kita lihat kosmosnya sendiri. Nah, kamu akan belajar struktur ciptaan itu bukanlah satu tatanan yang statis, tapi satu drama dinamis yang berakar pada tindakan penciptaan ilahi. Ya, nah maksudnya gini, bagi Maximus, penciptaan itu selalu dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Ya, jadi ciptaan tidak memiliki dasar keberadaan dalam dirinya, karena nggak ada dia sebetulnya. Terus ada. Ya, keberadaannya itu murni karunia dan partisipasi. Nah, ini menciptakan jurang ontologis yang tak terjembatani antara pencipta dan ciptaan. Jadi ciptaan itu bergantung absolut kepada pencipta. Karena memang dasar keberadaan kita nggak ada. Karena memang kita nggak ada, terus jadi ada. Ya, keberadaan kita murni karena karunia, murni karena ciptaan. Nah, karena berasal dari ketiadaan, ciptaan secara inheren memiliki potensi untuk kembali ke ketiadaan. Karena memang awalnya kita nggak ada. Hanya kuasa penopang Allah melalui logoi inilah yang mencegahnya dari kehancuran. Jadi kita akan eksis terus. Kita berasal dari satu titik. Ini manusia, logoi manusia. Ini logoi binatang, ini logoi. Kami nggak tahu logoi apa lagi. Banyak. Nah, kita ini salah satu ini. Karena kita ada kata logo yang satu ini, maka kita bergantung penopang alam melalui logo yang mencegah kita dari kehancuran. Potensi ini menjadi relevan dalam drama kejatuhan, di mana dosa adalah gerakan menuju non-eksistensi, menuju ketiadaan. Ya. Nah, awal temporal dan gerakan, penciptaan dalam waktu berarti bahwa gerakan itu atau gerak ya, kinesis, adalah karakteristik fundamental dari eksistensi ciptaan. Ya. Berbeda dengan Allah yang merupakan istirahat abadi, ciptaan selalu dalam proses menjadi. Keberadaannya bersifat dinamis, bukan statis. Nah, ini satu prinsip lagi. Begitu logoi itu masuk ke dalam dimensi waktu, dia terjadi gerak. Ini logonya masuk ke sini kan? Ya kan? Ini semua logonya waktu penciptaan di kitab Kejadian itu masuk sini semua nggak? Pindah ke sini kan? Pindah. Pindah kan? Semua logonya ini pindah ke sini. Pindah dalam dunia ini kan metafisik. Ini jadi fisik. Dalam kosmologi. Tahu, tadi kita sebut inkarnatif logis. Nah, tetapi waktu dia di ini kan jadi penuh logo ya. Manusia. Ini ada logonya. Binatang. Bukan, semua ada logonya. Di sini dia. Nah, mereka bergerak. Atau kinesis. Ini nggak pernah diam. Terus bergerak. Nah, itu namanya gerakan. Kinesis karakteristiknya fundamental dari eksistensi. Nah, kamu lihat bumi itu selalu berputar.
Matahari selalu berputar. Alam semesta ini semuanya berputar. Kita semua selalu bergerak. Nggak ada yang nggak bergerak. Yang nggak bergerak berarti mati. Ya. Selalu kinesis. Selalu proses. Berarti ini ciptaan selalu dalam proses menjadi. Bergerak kan soalnya. Bersifat dinamis, bukan statis. Nah, ini nanti akan bergerak balik ke aku lagi. Makanya dari awal, kenapa Allah menciptakan? Ciptaan itu tujuannya ya menyatu dengan inkarnasi. Ini kan nanti terjadi di logosnya juga datang kan? Jadi kan, sama kan logonya kan? Logonya kan yang jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Itu logonya yang keluar. Jadilah manusia, logonya adalah ya. Tapi setelah genap waktunya logonya jadi manusia. Jadi dua-duanya. Inkarnasi kosmologis, inkarnasi daging. Ya kan? Nah, tapi setelah berinkarnasi, mereka nggak diam. Bergerak. Maka kosmologi ini atau ciptaan ini tujuannya apa? Menyatukan inkarnasi itu, logos itu kembali ke logos dengan logos. Jadi gini lagi. Ini logos, nanti jadi gini lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan kosmos yang baru. Langit dan bumi baru Alkitab menunjukkan. Jadi ya, ini metafisiknya, ini jadi fisiknya, ini jadi langit dan bumi yang baru. Nah, itu kosmologinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Maximus mengambil struktur klarifikasi logis dari pohon porifiri. Diambil satu contoh, nama pohonnya pohon porfiri. Ya, dia pakai itu menjadi satu peta ontologis tentang realitas. Realitas itu tentang yang fisik ini atau yang kosmos ini. Ya. Ingat, fisik itu ada materi, imateri ya. Oke. Pohon bukan sekedar klasik mental ya. Pohon porfirian bagi Maximus bukanlah cara akal manusia mengkategorikan benda. Tapi ini struktur nyata dari dunia ciptaan itu sendiri. Hubungan antara individu, spesies, dan genus adalah hubungan ontologis yang nyata yang dilembagakan oleh hierarki logoi. Prinsipnya tetap sama, berbeda, tapi satu. Contoh, ya, misalnya contoh nih. Apa yang membedakan satu spesies dari yang lain? Misalnya rasional membedakan manusia dari hewan lain, ya kan? Apa yang membedakan kamu dengan spesies, misalnya binatang? Tetap ada perbedaan. Ada. Misalnya kita bisa berpikir, kita punya rasional. Nah, binatang hanya punya insting. Nah, ini udah jelas terjadi prinsip perbedaan. Ya. Nah, ini adalah prinsip ontologis positif yang diberikan oleh logos yang berbeda. Jadi apa yang membuat kita berbeda dengan binatang? Logosnya berbeda. Kita logos manusia,
binatang, logos binatang. Kita mungkin logos yang ini, binatang logos yang ini. Beda. Tapi ada prinsip kesatuannya. Enosis. Apa yang menyatukan individu-individu dalam satu spesies? Misalnya spesies manusia. Bukan spesies binatang ya. Spesies manusia. Apa yang membedakan? Oh, dia cewek, dia cowok. Beda. Ya. Tetap ada perbedaan. Di dalam individu pun ada perbedaannya. Tapi apa yang menjadi satu, yang menyatukan individu dalam satu spesies? Partisipasi mereka dalam logos spesies yang sama. Dan juga saya dan email beda. Dua individu. Tapi apa yang menyatukan yang sama? Partisipasi mereka, maksudnya geraknya sama di dalam logos spesies yang sama. Saya disebut manusia, email juga disebut manusia. Logosnya sama, sama-sama manusia, tapi individunya beda. Jadi ada individu, ada spesies. Individu itu maksudnya pribadi. Pribadi. Nah, di sini ada berapa pribadi? Ada berapa orang maksudnya? Kan gitu. Tapi ada berapa spesies? Di sini ada berapa spesies? Satu. Spesiesnya manusia. Ya. Nah, jadi tetap sama. Satu dalam gerak. Satu karena logos yang sama. Logosnya satu. Tapi logonya banyak. Sama manusia itu juga begitu. Manusia. Tapi orangnya banyak. Sekarang berapa miliar? Ini individunya kan. Ini sekarang belasan miliar orang ya. Ya. Tapi semua spesiesnya sama, manusia. Tapi individunya banyak. Bermiliar-miliar. Sama. Ya. Manusia, tapi individunya beda-beda. Nah, ini dia. Jadi prinsipnya tetap kesatuan dan perbedaan. Perbedaan itu diaspora, itu henosis. Ya. Nah, sekarang manusia sebagai titik temu. Dalam taksonomi ini, manusia menempati posisi unik sebagai batas, ya, sebagai batas atau apa? Titik temu. Manusia merangkum dalam dirinya dunia material. Nah, ini nanti saya ngomong dunia kosmos ya, fisik, dunia material dan dunia spiritual atau istilahnya intelligible dan sensible. Material itu apa? Sensible. Yang immaterial, non materi, intelligible. Ya, jadi dunia yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Nah, manusia itu merangkum semuanya. Jadi manusia itu kesempurnaan dari dunia fisik. Sempurnaan dunia fisik. Ya, karena dia merangkum dunia material, tubuh, dan dunia spiritual atau intelligible, hal, sehingga ia telah ditentukan untuk menjadi mediator kosmis. Jadi yang mimpi ikhlas ini siapa?
Yang mimpin gerak ini ke sini siapa? Manusia. Ya, manusia yang mimpin gerak. Karena dia adalah titik temu atau merangkum dunia material dan dunia spiritual. Oke, sekarang kita lihat logika Chalcedon tadi ya. Logika Chalcedon itu kan ada 4: tanpa berubah, tanpa terpisah, tanpa bercampur, tanpa terbagi. Ya kan? Ini kan? Tanpa bercampur, berubah, terpisah, terbagi. Nah, Maximus pakai logika Chalcedon ini untuk memahami logos ini, kosmologi ini ya. Maximus secara jenius mengekstrapolasi 4 adagium. 4 adagium itu tadi asikitos, atrepos, adiaretos, akoristos. Yang tadi, tanpa berubah, tanpa bercampur, tanpa terbagi, tanpa terpisah tadi. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip mengatur semua relasi dalam realitas. Jadi relasi logoi dalam logos berbeda, tapi tidak terpisah. Logos, logoi beda, tapi dalam satu kesatuan, tidak terpisah. Terus relasi ciptaan dengan Allah berbeda. Ini ciptaan fisik. Allah ini apa? Metafisik. Beda. Tapi tidak terpisah. Karena apa? Partisipasi. Ciptaan asal dari logos. Ciptaan berasal dari logos. Terus relasi antar ciptaan. Tadi kita udah kasih contoh. Individu-individu berbeda. Tapi tidak terpisah dari spesies mereka. Nah, spesies berbeda, tapi tidak terpisah dari genus. Jadi kalau dulu kita belajar biologi, kita masuk genus apa? Primata ya. Ya kan? Primata itu kan ada manusia, ada kera, ya apalagi lupa saya dah. Ya. Oke. Nah, individu berbeda, tapi tidak terpisah dari spesies mereka. Berbeda, tapi tidak terpisah. Bahkan relasi kodrat dan kehendak dalam manusia. Kodrat atau logos kita, natur kita, manusia, ya, berbeda dengan tropos cara hidup. Tapi idealnya tidak terpisah. Logos dengan tropos berbeda. Logos manusia, cara hidupnya belum tentu. Cara hidup seperti logos. Misalnya cara hidupmu seperti binatang. Kan ada manusia, tapi cara hidupnya seperti logosnya binatang. Ya, main gunung, main semprot, main apa gitu. Nah itu logos binatang. Logosnya beda. Tapi cara hidup dengan logosnya ya tidak terpisah. Kenapa? Karena mereka satu kesatuan. Nah ini relasi kodrat dan kehendak dalam hidup. Kodrat dan kehendak atau cara hidup kita berbeda. Logos kita manusia, tapi cara hidup bisa beda-beda. Cara hidup Marina dan cara hidup Lendi bisa berbeda cara hidupnya. Tapi kodratnya sama, logosnya sama. Gitu ya. Jadi berbeda tapi sama. Itu dia. Jadi ada relasi
Logoi dalam logos, relasi ciptaan dengan alam, relasi antar ciptaan, dan relasi di dalam ciptaan itu sendiri. Maksudnya dalam kodrat dan kehendak dalam diri manusia. Ya. Nah, logika inilah yang memungkinkan Maximus untuk mempertahankan perbedaan tanpa jatuh ke dalam dualisme atau fragmentasi, dan mempertahankan kesatuan tanpa jatuh ke dalam monisme atau panteisme. Jadi, kalau dia mempertahankan perbedaan, tidak jatuh ke dalam dualisme. Ya, dualisme, kita nggak percaya dualisme. Nah, kita percaya satu dalam keberagaman. Kalau dualisme ya memang benar-benar beda, ada persamaan. Itu dualisme. Kita bilang ada perbedaan, tapi ada kesatuan. Gitu. Jadi dua-duanya. Konsep logos ini kesatuan dalam keragaman. Ya, yang ngantuk-ngantuk udah lewat. Masih ngantuk? Enggak ya? Tapi kita mempertahankan kesatuan tanpa jatuh ke dalam monisme. Kalau monisme atau panteisme itu kan semuanya satu, semuanya alam. Ya, semuanya adalah alam. Itu panteisme. Nah, kita nggak percaya juga. Semuanya alam. Alam ini ciptaan. Ciptaan bukan alam. Kalau monisme atau panteisme akan mengatakan semuanya sama, satu. Semuanya alam. Maka panteisme itu ya kamu boleh menyembah apa saja. Batu boleh menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah manusia. Boleh semua. Itu panteisme. Oke, tapi kita tidak percaya panteisme. Kita tidak percaya kepada dualisme juga. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerak nih. Kalau dari ciptaan, disuruh bergerak menuju kepada logos. Nah, itulah gerak itulah yang kita sebut nanti sebagai partisipasi. Nah, ini istilah Maximus yang mungkin beberapa hari ini kalian sering dengar istilah partisipasi. Ya, partisipasi itu bahasa Yunaninya apa? Metesis. Hendak itu telema. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu partisipasi. Oke. Partisipasi. Nah, Tollefson menekankan bahwa partisipasi dalam Maximus harus dipahami secara realistis, bukan sekedar metaforis. Ya. Oke, coba baca. Marina Sihonggi. Ya, partisipasi. Partisipasi sebagai pengambilan kausal. Kausal, ya. Jika ciptaan berpartisipasi dalam ada ilahi, itu berarti aktivitas menjadi ada. Dari Allah hadir dan aktif di dalamnya. Keberadaan ciptaan adalah kehadiran kausal dari keberadaan ilahi yang telah diciptakan, yang diterima sesuai dengan ukuran logosnya. Ya. Jadi ketika logos itu, ya, atau ketika ciptaan itu ada, ini ciptaannya jadi anak, dia nggak berdiri sendiri. Dia ada di dalam berpartisipasi dalam ada ilahi ini. Oke. Sehingga itu berarti apa? Manusia atau ciptaan ini dikatakan manusia ini ya menjadi aktivitas memberi ada dari Allah hadir dan aktif di dalamnya. Maksudnya gini, ciptaan itu ada karena ada apa? Kausal, kehadiran kausal.
yaitu Allah itu. Nah, melalui apa? Ukuran logos. Jadi yang menyebabkan Imelda ini ada, yang disebut manusia, karena dia punya logos manusia, logosnya manusia. Nah, logosnya ini yang membuat kita menjadi ada. Lalu logosnya ada ini karena disebabkan ada sang logos, ada sang logosnya, ada terhubungnya dengan sang logos. Itulah yang disebut kehadiran kausal itu sebab ya. Kehadiran sebab dari keberadaan ilahi yang tak diciptakan, yaitu logos ini. Yang kita terima sesuai dengan ukuran logosnya. Jadi binatang, tumbuhan, batu, semua ya, itu berpartisipasi dalam ada ilahi. Karena ada atur logosnya, ukuran logosnya. Itu satu ya. Jadi partisipasi sebagai kehadiran kausal. Yang kedua, aktivitas. Kita selagi sebagai objek partisipasi. Kita tidak pernah berpartisipasi dalam esensi alam itu sendiri. Iya. Objek partisipasi adalah aktivitas atau energi ilahi, kebaikannya, kehidupannya, kebijaksanaannya, dan lain-lain. Energi ini adalah manifestasi dari esensinya, tetapi bukan esensi itu sendiri. Ini adalah fondasi bagi kemungkinan identifikasi tanpa menjadi panteisme ya. Nah, aktivitas ilahi sebagai objek partisipasi. Maksudnya, ketika kosmologi ini berpartisipasi, kita bukan berpartisipasi dalam esensi, tapi energi. Ya, kita berpartisipasi dalam kebaikannya, kehidupannya, kebijaksanaannya. Nah, sehingga nanti kita bukan menjadi alat, tapi serupa kalau manusia. Serupa. Bukan menjadi alat. Karena kita hanya berpartisipasi di dalam energinya. Ya. Nah, energi-energi ini ya, kayak kebaikannya, kehidupannya, kebijaksanaannya, kemahakuasaannya, kasihnya, kedaulatannya, keadilannya, dan sebagainya ini manifestasi dari esensinya. Tapi bukan esensi itu sendiri. Kemarin kalau saya ajarkan, Allah itu kasih, tapi juga bukan kasih. Allah itu kasih, sekaligus bukan kasih. Allah itu kasih energinya, tapi bukan esensinya. Ya kan? Allah itu adil, tapi juga bukan adil. Adil secara energi. Tapi adil itu bukan esensinya. Esensi Allah kita nggak bisa paham. Ya, itu apofatik. Nggak terselami. Nah, yang bisa kita pahami adalah energinya. Seperti Allah itu baik. Allah itu hidup. Allah itu bijaksana. Allah maha bijaksana. Tapi bukan maha bijaksana. Nah, gitulah kira-kira ya. Artinya, kita berpartisipasi di dalam energinya. Maka manusia itu ya diajak untuk bergerak dalam energi Allah. Kalau Allah itu kasih, kita diajarin kasih. Kalau Allah itu adil, kita diajarin adil. Kalau Allah itu bijaksana, kita diajarin bijaksana. Begitu ya. Karena partisipasi. Yang ketiga, partisipasi bukan proses satu arah. Ciptaan adalah partisipan aktif.
Nah, melalui kehendak bebasnya, ia dapat meningkatkan atau mengurangi kualitas partisipasinya dalam aktivitas energi. Oke, nanti kita lihat tentang manusia ya. Setelah ini, melalui kehendak bebas, manusia itu bisa meningkatkan atau mengurangi kualitas partisipasinya. Oke. Selain partisipasi dasar dalam keberadaan diberikan saat penciptaan. Jadi, ada yang geraknya cepat, ada yang enggak mau bergerak. Nah, itu karena alam memberikan kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas itu bisa meningkatkan partisipasi, kualitas partisipasi, atau mengurangi. Oke. Itu. Nah, sebelum ke situ kita lihat di sini. Kita akan bahas tentang tadi kita sudah singgung tentang kehendak bebas. Ya. Nah, nanti kalau kamu belajar konsep keselamatan ini, Maximus, di sini ada yang namanya kehendak alami dan kehendak genomik. Ya, nah ini kehendak ini karena tadi saya katakan nih, ada juga dalam antropologi, masih ini kita bahas tentang manusia sekarang ya, logonya tentang manusia. Tadi kan dikatakan partisipasi itu yang mimpin manusia. Nah, manusia itu diberi kehendak bebas. Binatang, tumbuhan, semua ciptaan yang lain nggak ada. Malaikat juga ya sebetulnya ya. Malaikat dan manusia itu diberi kehendak bebas. Tapi yang mimpin itu manusia. Karena manusia itu sempurna ya. Dunia fisik yang sempurna. Baik materi dan non-materi tadi. Nah, manusia punya kehendak. Kenapa? Nah, ini kita mau bahas. Dari mana itu kehendak? Ada 3 di sini. Pertama, logos. Logos itulah kodrat. Ini kita udah pernah bahas ya, waktu kita bahas cosmic liturgy. Ya, cosmic liturgy dari Baltasar. Ada yang ingat gak nih? Yang di PDF ya. Oke, saya ada nggak sini. Oh ya betul. Nantilah. Tapi kalian saya udah kasih kan filenya. Cosmic liturgy itu, ada kan? Nah, kita pertama ada logos namanya. Logos itu apa? Kodrat. Ya, logos atau kodrat itu apa? Prinsip ontologisnya. Nah, pabriknya. Jadi, prinsip ontologis yang diberikan Allah ini adalah pengaturan pabrik kita yang secara inherent baik dan berorientasi pada alam. Sehingga lahirlah yang namanya kehendak kodrati. Jadi kehendak ada di dalam kodrat. Atau kehendak kodrati adalah bagian dari logos. Ya. Ini semua manusia nih. Ini namanya logos manusia. Atau kodrat manusia. Ini prinsip ontologis yang diberikan Allah. Nggak mandang manusia itu kaya, miskin, hitam, jelek, hidung pesek, hidung mancung, ya kan? Hitam, putih, hitam. Semua punya logos kodrat yang sama. Ya. Rambutnya ikal sama lurus sama. Kodratnya sama. Karena ini prinsip ontologis yang diberikan Allah. Nah, di dalam logos kodrat ini, disitulah muncul kehendak kodrati. Apa namanya? Natural will. Nah, kehendak kodrati itu pasti baik. Kehendak kodrati kita pasti mau bergerak ke sini. Semua manusia.
Jadi sebetulnya kalau manusia itu menyangka Allah, Allah itu nggak ada, itu di mana-mana, Allah itu binatang, Allah itu tumbuhan. Karena semua manusia itu punya kehendak kodrati yang secara inheren itu yang tertanam ya, yang dasarnya itu baik dan dia pasti berorientasi pada Allah. Jadi kalau manusia itu sebetulnya punya kehendak kodrati yang berorientasi pada Allah. Jadi sebetulnya kalau dia jadi ateis, tidak percaya Allah, ya itu pikiran dia aja sih. Inherennya, kodratnya adalah dia teofani kan. Dia makhluk yang punya kehendak kodrati yang mau orientasi pada Allah. Oke, itu satu. Yang kedua apa namanya? Tropos. Cara hidup. Cara hidup maksudnya gimana? Baca Setia. Cara bagaimana kita menggunakan kodrat kita, ini adalah domain kebebasan kita. Idealnya, Tropos harus selaras dengan logos. Iya. Masimus menjelaskan, selain logos, Tuhan kasih kita tropos. Tropos itu cara hidup. Cara bagaimana kita menggunakan logos. Kodrat. Nah, idealnya ya tropos harus selaras dengan logos. Harus selaras dengan kehendak kodrat. Idealnya. Waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, dia cara hidupnya semua selaras dengan Allah. Allah perintah ini, perintah itu, semua. Dia cara hidupnya selaras dengan kehendak kodrat. Karena dalam diri Adam baru ada namanya kehendak kodrat. Ya. Nah, tapi ada yang ketiga nih, yang namanya genome. Apa? Ya, genome, kehendak genomik atau deliberatif. Apa itu? Inilah fakultas pilihan yang muncul jika ada keraguan atau konflik antara berbagai pilihan. Dalam keadaan sebelum jatuh, di mana hanya ada kebaikan. Gnome tidak diperlukan. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, ya, kehendak tropos hidupnya dengan kehendak kodratnya itu sesuai. Itu. Kehendak bebasnya sesuai dengan kehendak kodrat. Jadi tropos itu kalau dalam logos menghasilkan apa namanya? Kehendak kodrati. Ya. Apa? Kehendak kodrati. Tapi kalau tropos kehendak bebas. Nah, kehendak bebas Adam masih sinkron ini, sama dengan ini, dengan kehendak kodrat. Tapi ada suatu saat tidak sinkron. Nah, itulah dia jatuh. Kehendak bebas kita kalau bertentangan dengan kehendak kodrati, disitulah dosa. Misalnya Allah larang makan buah itu, ya kan? Tapi Adam tetap makan. Berarti kan kehendak bebas dia tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, setelah jatuh, disitulah muncul namanya kehendak tiga. Gnome. Dengan namanya kehendak gnome. Paham ini? Jadi ada tiga kehendak. Kehendak alami atau kodrati, kehendak bebas, kehendak gnome. Ya. Nah, kehendak genomik itu apa? Kehendak yang muncul ketika ada keraguan atau konflik antara berbagai pilihan. Misalnya nih, kamu melihat
handphone temanmu jatuh. Ada pilihan, kamu mengambil atau enggak. Begitu setiap ada pilihan, pasti muncul genomik. Kalau ada pilihan. Seperti Adam, kehendak bebas itu juga sama. Kehendak bebas itu ya, dia di tengah-tengah ya. Ikut melawan gitu. Ya. Tapi kalau genomik, dia adalah satu kehendak yang selalu menimbang-nimbang, ragu, dan rentan terhadap pilihan yang berlawan dengan logos. Nah, itu benar genomik. Dia selalu dalam dirinya sudah mau ambil nggak, mau ambil nggak. Nah, itu genomik namanya. Kalau dia nggak ambil, berarti selaras nih dengan kehendak kodrat. Tapi kalau dia ambil, dia mencuri misalnya, itu jadi dosa. Itu namanya dosa adalah ketika propos ya, cara hidup tadi atau kehendak bebas tadi didorong oleh genome menyimpang dari logos, menyimpang dari kodrat. Nah, jadi dosa adalah ketika apa? Propos tadi itu apa? Cara hidup yang didorong oleh kehendak genomik tadi untuk menyimpang dari logos. Genome atau kehendak genomik itu kehendak yang selalu menimbang-nimbang, ragu, rentan, ya, terhadap berbagai pilihan yang berlawanan dengan logos. Itu kehendak genomik. Waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, ada nggak kehendak genomik? Ada. Selalu selaras. Tapi setelah jatuh, nah ini muncullah kehendak genomik yang berlawanan dengan logos. Kalau bebas ini netral. Bisa menyimpang, bisa enggak. Tapi kalau genomik, ini menimbang-nimbang yang akhirnya melawan dengan logos. Yang rentan ya. Belum tentu juga pasti berdosa, enggak. Kita juga bisa melawan. Kalau bisa melawan kehendak genomik itu. Ya. Misalnya kalau kamu lihat uang temanmu jatuh, kamu mau ambilnya tuh 70%. 30% mungkin enggak. 70%. Lihat dulu ada CCTV enggak. Oh, di sini enggak ada CCTV nih. Ya, ambil. Nah, itu kehendak genomik. Oke. Berarti kalau diambil, ya kehendak genomiknya mengarahkan kehendak bebasnya bertentangan dengan kehendak kodrati atau logosnya. Gitu. Maka pengertian dosa itu adalah ketika tropos menyimpang dari logos. Tropos, cara hidup kita menyimpang dari kodrat kita, itulah dosa. Ya. Nah, maka solusinya adalah mengubah tropos. Logosnya nggak ada masalah soalnya, jangan diubah. Transformasi tropos kan logos. Yes. Deifikasi bukan proses perubahan esensi atau kodrat atau logos. Manusia menjadi esensi Allah, tapi proses transformasi total dari cara hidup manusia. Kemarin saya sampaikan di pas itu, proposnya yang kita harus ubah. Lewat nanti praksis, teoria, teologinya. Cara hidup kita. Kalau dulu cara hidup kita kehendaknya suka ugal-ugalan, kehendak kita suka melanggar kehendak berarti jadi ubah kehendaknya diubah. Gitu ya. Jadi troposnya yang diubah. Dengan cara seperti apa? Di sini ya dia jelasin dulu. Pertama, sinergi. Tahu sinergi. Apa itu sinergi?
Pasti kalian sudah paham kan? Sinergi itu apa? Kan istilah yang sering didengar. Proses kerjasama. Sinergi itu kerjasama. Jadi dua pihak, bukan satu pihak. Kerjasama antara apa? Iya. Sekarang kehendak manusia, kehendak bebas kita, propos kita, ubah ke kehendak kodrati. Ya, tapi kerjasama dengan kasih karunia Allah, nggak bisa sendiri. Nah, ini konsep bahwa gereja pasti selalu begitu. Konsepnya selalu kerjasama, sinergi. Terus manusia apa? Menyelaraskan apa? Manusia. Kembali sesuai dengan logos. Membuka diri untuk menerima partisipasi yang di dalam aktivitas ilahi. Ya. Oke, akuisisi. Ini salah ketik. Ya, iya. Akuisisi ya. Akuisisi sifat-sifat ilahi artinya adopsi. Tadi kan kita lihat manusia berpartisipasi dalam energinya. Apa sifat-sifat atau energi ilahi? Kebajikan, kekudusan, keabadian. Ya, kita harus peroleh itu. Nah, itulah dengan cara praksis. Ya. Melalui partisipasi ini, manusia memperoleh sifat-sifat ilahi bukan sebagai miliknya, tetapi sebagai karunia. Ia menjadi Allah melalui kasih karunia. Yang ketiga, saling meresapi. Pada puncaknya terjadi saling peresapan antara aktivitas ilahi dan aktivitas manusia yang telah disempurnakan. Manusia bertindak dengan energi ilahi dan energi ilahi bermanifestasi melalui tindakan manusia tanpa menghapus kekasih kodrat manusia. Ini cerminan dari kesatuan hipostatik dalam diri Kristus. Jadi nanti waktu kamu berjalan, ya kamu sinergi aku dan anugerah. Aku dan anugerah itu jadi kayak saling meresapi. Contoh kayak besi dengan api tadi. Saling perikoresis itu kayak analoginya mungkin bayangin aja besi panas. Jadi kalau nggak bisa bayangin, kamu masak, kamu ambil besi, kamu panasin, itu kamu pegang. Oke, kamu resapi. Ya. Nah, besi itu tetap besi, api tetap api. Kita tetap manusia, tetap kodrat manusia. Tapi di dalam besi ada apinya itu loh. Kayak besi panas tadi kan, besinya menyala merah. Kenapa? Iya, biasanya besi kan hitam ya kan. Itu kalau dipanasin jadi merah. Gitu. Tapi besinya jadi api nggak? Tetap besi. Tapi kenapa kok merah? Karena anugerahnya apinya meresap masuk ke dalam besi. Nah, kita juga seperti itu. Itulah namanya prinsip koresis. Jadi kita ini manusia itu harusnya seperti itu. Kita tetap manusia, tapi di dalamnya menyala. Ada sitaru, atau atau energi gila darah putih. Nah, api itu kan energi yang panas. Maka besi dipanasin, api itu kan energi panas. Karena besinya jadi panas, kamu sentuh, tanganmu gosong kan gitu. Kenapa kok besinya merah? Karena diresapi oleh apa? Energi panas. Kita juga manusia itu seperti itu. Perikoresis. Kita diresapi, terjadi peresapan antara aktivitas ilahi dan aktivitas musim.
Nah, jadi manusia yang berjalan di sini, yang bergerak ini adalah kita kayak besi tadi, kayak besi yang dipanasin itu. Nah, makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan propos cara hidup kita saja. Propos ini, cara hidup kita itu harus diubah menjadi sinergi. Sinergi dengan energi ilahi atau kasih karunia Allah. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Nanti 10 menit lagi kita masuk. Mati-mati terus. Bu, kita break dulu 10 menit ya. Nanti kita masuk lagi ya. Ya, Pak. Mati terus. Aku matiin. Ya, tadi mati-mati terus, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Di Oke, jalan Pak. soalnya ya. Ya. Oke, iya Pak, ini di kampung banget Pak, di paling kampung. Oh, Ya Pak. oke Ya. Bu. Ya.